Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai program kreativitas mahasiswa. Topik yang akan kami bahas ialah PKMP. Untuk dosen pengampu ialah Bapak Dwi SPD MPD. Kami dari kelompok 1. Untuk anggotanya yang pertama ialah saya sendiri, Halda Fajri Utami D300-20141, Torik Arafi D300-20148, Iko Sang Fajar D300-200-176, Erin Rosi Yuliana D300-200-177, Salsabila Safa Wibowo 300-200-181, Ida Putri Rahayu D300-182, Doa Inar Istamelia D300-200-196, Nadia Patricia MS D300-200-227, Aisyah Gita Meisara, D300-200-247, dan yang terakhir Tabita Firlial Z, D300-200-254. Untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Nadia. PKMP, pengertian dari PKM penelitian sendiri merupakan kreativitas yang inovatif dalam menemukan hasil karya melalui penelitian pada bidang masing-masing. Karakteristiknya, satu, bekerja dalam bidang penelitian yang mengungkapkan bentuk saintifik atau tradisi atau informasi baru dalam suatu fenomena masyarakat atau pengujian suatu produk. Yang kedua, memiliki keterbatasan keilmuan, yaitu mahasiswa hanya dapat meneliti sesuai dengan bidang ilmu dan lintas bidang ilmu yang dianjurkan. Yang ketiga, hasil penelitian dapat dijadikan produk artikel dan juga peluang paten. Sistematika proposalnya yaitu sistematika proposal adalah kerangka penulisan penelitian atau kegiatan yang meliputi beberapa elemen penting mulai dari judul, isi, hingga daftar pustaka guna menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana riset akan dilakukan. Sistematika penulisan proposal, yang pertama ada judul penelitian, berupa pernyataan atau pertanyaan singkat dan sangat spesifik, namun cukup jelas memberi gambaran kegiatan PKM yang hendak dilakukan. Yang kedua ada latar belakang masalah, dimulai dari pengungkapan deskripsi dengan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas secara makro dalam tingkat global menuju permasalahan bersifat mikro, di mana terjadi pada lokasi yang akan diteliti, merupakan teknik yang digunakan dalam hal ini. Lalu yang ketiga ada perumusan masalah. Di sini dengan menguraikan pendekatan maupun konsep untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, hipotesis yang akan diuji, dugaan sementara yang akan dibuktikan. Pada perumusan masalah bisa dijadikan definisi, asumsi, serta lingkup di mana menjadi batasan penelitian. Keempat ada tujuan atau lebih, menguraikan, membuktikan, menerangkan, mengukur, menerapkan suatu gejala konsep atau dugaan, atau membuat suatu model, mengungkapkan hubungan aksi-reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erin. Yang kelima yaitu luaran yang diharapkan. Dapat berupa pengembangan teori atau teori baru, inovasi teknologi, potensi paten, dan informasi ilmiah. Untuk yang keenam, manfaat penelitian berupa jabaran manfaat akan hasil dari suatu penelitian secara jelas maupun singkat demi pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, pembangunan SDM, kesejahteraan bangsa, dan seni pemecahan masalah atau lainnya. Yang ketujuh yaitu tinjauan pustaka. Pada tahap ini, usahakan pustaka terbaru, relevan, serta terbukti keasliannya, seperti jurnal ilmiah. Jabarkan secara jelas kajian pustaka di mana memunculkan gagasan ataupun mendasari penelitian yang dilaksanakan. Yang kedelapan, metode penelitian. Dengan menguraikan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya, di mana uraian ini bisa meliputi variabel yang dipakai dalam penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, model yang digunakan, dan lainnya. Yang ke-9, objek penelitian. Pada tahap ini bersifat kondisi atribut pada sesuatu benda.
orang maupun keadaan di mana menjadi pusat atau sasaran dalam penelitian tersebut. Yang ke-10 yaitu metode pengumpulan data. Teknik digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif bisa dilaksanakan dengan beberapa cara. Ialah sebagai berikut, yaitu wawancara, diskusi kelompok, observasi, review dokumen. Yang ke-12 yaitu metode analisis. Sesudah data telah dikumpulkan, selanjutnya analisislah data tersebut. Pada penelitian kualitatif dapat dibedakan dalam beberapa jenis analisis data, ialah descriptive summary, descriptive statistic, graphical representation. Yang ke-13 yaitu hasil penelitian. Jabarkan kontribusi penelitian, pengetahuan, teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan, maupun pengembangan kelembagaan yang diharapkan. Yang ke-14 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang ke-15 berupa daftar pustaka. Pada tahap akhir ini, isi pada penelitian seperti teori yang digunakan pada umumnya diambil menggunakan buku pedoman yang konsisten penulisannya bisa dijaga, namun tetap menggambarkan kualifikasi penelitiannya. Contoh dari PKMP sendiri, yaitu dengan judul Genteng Beton Ramah Lingkungan berbahan dasar komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa berbasis polusi CO2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa. Untuk bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Semburan lumpur lapindo di daerah Sidoarjo, Jawa Timur belum ada tanda berhenti sampai tahun ini. Walaupun begitu, semburan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi merupakan bencana bagi masyarakat sekitar, dan di lain sisi lumpur lapindo dapat dimanfaatkan untuk berbagai bahan bangunan. Menurut Taufikur Rahman, didasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa kadar silika dalam lumpur lapindo cukup signifikan untuk dipisahkan. Silika dapat menghasilkan nanosilika yang berguna untuk memperkuat batakom maupun batu bata. Hal ini menandakan bahwa lumpur lapindo bercampur sabut kelapa dapat dijadikan genteng beton yang untuk meningkatkan karakteristik mekanik komposit bahan bangunan. Badan Meteorologi Dunia pada tahun 2013 mencatat bahwa terjadi peningkatan polusi karbon dioksida atau CO2. Maka dari itu, perlu adanya struktur bangunan ramah lingkungan yang mampu mengurangi emisi gas karbon dioksida. Penggunaan genteng beton dinilai efektif untuk mengurangi emisi gas CO2 di udara karena atap rumah yang sering terpapar langsung polusi gas ini. Dengan permasalahan yang ada di atas, kami mengajukan gagasan pembuatan GENRAM atau genteng beton ramah lingkungan berbahan dasar lumpur lapindo dan serabut kelapa yang mana keduanya adalah limbah yang tidak terpakai dalam penggunaannya juga kurang optimal. Perumusan masalah. Lumpur lapindo masih terus mengalami semburan hingga saat ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi semburan lumpur lapindo seperti penutupan sumber lumpur menggunakan bola beton. Akan tetapi hal ini kurang efektif. Salah satu cara penanggulangan lumpur lapindo adalah dengan memanfaatkan lumpur lapindo itu sendiri untuk material bangunan, yaitu sebagai genteng beton. Genram, genteng beton berbahan dasar komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa dengan penambahan komposisi nanozeolite pada campuran bahan genteng akan mempunyai sifat yang mampu menyerap emisi gas karbon dioksida. Menurut Ti Huang Pham, penurunan ukuran partikel kristal zeolit dari tingkat mikro ke tingkat nano terjadi peningkatan yang signifikan dalam spesifik luas permukaan, sehingga memberikan sifat yang lebih aktif untuk adsorpsi CO2. Genteng beton ini sangat ramah lingkungan dengan memanfaatkan lumpur lapindo dan limbah serabut kelapa beserta harganya ekonomis karena bahan yang digunakan cukup melimpah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, membuat reinforcement dan filler komposit lumpur lapindo serta serabut kelapa.
Next, melakukan sintesis partikel nanozeolit. Selanjutnya ada menciptakan genram, genteng beton berbahan dasar. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian beban lentur, kuat tekan, daya serap gas CO2, penyerapan air atau porositas, dan penyerapan panas genteng beton. Next, luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari penelitian yang berjudul Genram atau genteng beton ramah lingkungan berbahan dasar komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa berbasis nanozeolit untuk peningkatan mutu genteng dan mengatasi polusi gas CO2 sebagai solusi pemanfaatan limbah lumpur lapindo dan serabut kelapa yang belum digunakan secara optimal, dan juga untuk mengurangi polusi gas CO2 yang berbahaya bagi kehidupan. Kami juga sebagai peneliti akan menyajikan data-data teknis eksperimen sebagai desain proses. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, membuat inovasi genteng beton dari lumpur lapindo sebagai salah satu upaya penanggulangan semburan lumpur lapindo yang semakin meluas. Yang kedua, genteng beton yang ramah lingkungan, ekonomis dan bertekstur kuat untuk bangunan. Ketiga, aplikasi genteng beton ini dapat mengurangi polusi CO2 di udara. Dan yang terakhir yaitu untuk menunjukkan aplikasi sains dan teknologi dalam mengatasi masalah infrastruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh doa Ina. Tinjauan pustaka. Genteng beton. Genteng beton atau genteng semen adalah unsur bangunan yang dipergunakan untuk atap yang dibuat dari beton dan dibentuk sedemikian rupa serta berukuran tertentu. Genteng beton pada umumnya dibuat dengan cara mencampur pasir dan semen ditambah air. Kemudian diaduk sampai homogen lalu dicetak. Selain semen dan pasir, sebagai bahan susunan genteng beton dapat juga ditambahkan kapur. Komposit lumpur lapindo dan serabut kelapa. Di Indonesia, penelitian tentang produk bahan bangunan seperti genteng, plafon, dan lain-lain yang berasal dari komposit limbah masih sangat terbatas. Padahal saat sekarang bahan baku yang bangunan karena bersifat renewable dan biodegradable dalam pembangunan jangka panjang berupa limbah lumpur lapindo jumlah sangat melimpah dan menjadi problem lingkungan yang serius. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dirancang memberdayakan potensi limbah lumpur lapindo yang melimpah dan menjadi problem lingkungan untuk dikompositkan dengan semen ataupun PC. Dan serat kelapa sebagai bahan utama dalam pembuatan genteng bangunan yang ringan memiliki karakteristik mekanik tinggi dan ramah lingkungan. Penambahan nanozeolit pada genteng beton. Zeolit adalah batuan yang membuih bila dipanaskan pada 100 derajat Celcius. Zeolit didefinisikan sebagai kristal alumina silika yang mempunyai struktur kerangka 3 dimensi yang terbentuk dari tetrahedral silika dan alumina dengan rongga-rongga 3 dimensi yang di dalamnya terisi ion-ion logam penyeimbang muatan kerangka zeolit dan molekul air yang dapat bergerak bebas. Ya, di 2005, sifat-sifat khusus zeolit diantaranya 1. Dehidrasi. Molekul-molekul air pada zeolit merupakan molekul yang mudah lepas. 2. Adsorpsi. Adsorpsi diartikan sebagai proses melekatnya molekul-molekul pada suatu padatan yang akhirnya membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan padatan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tabita. Ketiga, metode penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan alat dan penelitian ini adalah 1,5 bulan. Kegiatan dilakukan di 3 tempat, yaitu yang pertama, Laboratorium Kimia Universitas Diponegoro. Yang kedua, Laboratorium Fisika Material Universitas Diponegoro. Yang ketiga, Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Variabel penelitian. Variabel
kedua, penyerapan emisi gas CO2 dan gas berbahaya. Yang ketiga, penyerapan air atau porositas. Yang keempat, penyerapan panas. Yang kelima, variabel terkontrol dalam pengujian. Yang keenam, jumlah komposisi nanozeolit dan lumpur lapindo. Variabel tetap dalam penelitian ini, yang pertama, bentuk dan ukuran genting. Yang kedua, bahan baku material semen Portland, serabut kelapa, PFA, dan abu batu. Alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cetakan genteng beton, oven, high energy milling, Los Angeles abrasion, scanning electron microscopy, XRD. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lumpur lapindo, serabut kelapa, zeolit, abu batu, semen, PVA, dan air. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Torik. Baik, kemudian untuk prosedur kerja. Pembuatan nanozeolit. Zeolit diayak dengan ayakan 225 mes. Pembuatan nanozeolit dilakukan dengan metode top-down menggunakan high energy milling atau HEMA-3D, yaitu dengan menggiling bahan awal atau zeolit alam ke dalam alat milling. Rasio yang digunakan yaitu 1:8. Setiap kali melakukan milling, zeolit sebanyak 4,84 gram dengan 11 buah bola penggiling yang memiliki berat masing-masing 3,52 gram dimasukkan dalam tabung atau jar HEMA-3D. Proses milling berlangsung selama 6 jam pada kecepatan 1000 rpm. Tabung HEMA-3D dan bola penghancur sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu menggunakan etanol. Karakterisasi zeolit menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscopy untuk mengetahui morfologi permukaan zeolit dan bed atau Brunauer Emmet Taylor untuk mengetahui luas permukaan spesifik zeolit. Pembuatan nanozeolit. Nanozeolit yang telah dibuat dengan metode top-down menggunakan high energy milling HEMA-3D kemudian ditambahkan pada komposisi lumpur lapindo, serabut kelapa, semen Portland, abu batu, dan PVA. Dari pengujian ini kami melakukan variasi penambahan nanozeolit dan lumpur lapindo. Untuk kualitas kontrol dan evaluasi komposisi bahan, adapun komposisi campuran pengerjaan genting. Yang nomor 1, SP 0,3 ditambah dengan 0,2 zeolit, ditambah 0,3 lumpur lapindo, 0,1 serabut kelapa, yang dimana ini benda uji A. Untuk SP 0,3 dan ditambah 0,3 zeolit, ditambah 0,3 lumpur lapindo, ditambah 0,1 serabut kelapa, berikut adalah benda uji B. Dan kemudian untuk benda uji C dengan SP 0,3 dan 0,4 zeolit serta 0,3 lumpur lapindo dan 0,1 serabut kelapa. Untuk benda uji D dengan SP 0,3 dan 0,5 zeolit serta 0,3 lumpur lapindo dan 0,1 serabut kelapa. Untuk benda uji E, SP 0,3 dengan 0,6 zeolit dan 0,3 lumpur lapindo dan 0,1 serabut kelapa. Untuk pengujian prototipe Genram pada pembuatan prototipe dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama pengujian X-ray diffractometer atau XRD. Kemudian untuk pengujian scanning electron microscopy atau SEM. Untuk ketiga pengujian serapan air atau porositas. Keempat, pengujian absorpsi emis gas buang atau karbon dioksida, kemudian beban letur dan kuat tekan, dan kemudian untuk yang terakhir penyerapan panas. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh kita. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Next. 1. Anggaran biaya.
Adapun dalam hal pembiayaan penelitian tersebut memiliki anggaran biaya sebagai berikut. Yang pertama, jenis pengeluaran. Nomor 1, peralatan penunjang. Biaya sebesar Rp1.554.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Dengan biaya sebesar Rp1.245.000. Yang ketiga, biaya perjalanan sebesar Rp466.000. Dan yang terakhir, biaya lain-lain sebesar Rp1.350.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk penelitian tersebut sebesar Rp4.615.000. Next. Yang kedua, jadwal kegiatan. Penelitian tersebut memiliki jadwal yang dibagi menjadi beberapa kegiatan dalam 7 minggu. Yang pertama, kegiatan studi pustaka yang dilakukan dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Yang kedua, presepsi alat dan bahan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang ketiga, membuat prototipe genteng beton yang dilakukan pada minggu ketiga, keempat, dan kelima. Yang keempat, analisa laboratorium yang dilakukan pada minggu keempat, kelima, dan keenam. Yang kelima, analisa data yang dilakukan pada minggu kelima dan keenam. Yang keenam, penyusunan laporan yang dilakukan pada minggu keenam dan ketujuh. Dan yang ketujuh, presentasi hasil dan publikasi yang dilakukan pada minggu ketujuh atau minggu terakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daftar pustaka. Yang pertama, Agus Tanto, dengan judul Pemerintah Tidak Bisa Hentikan Semburan Lumpur Lapindo. Yang kedua adalah Basuki Eko, dengan judul Analisis Kualitas Genteng Beton sebagai Penutup Atap dengan Bahan Tambahan Start Hijau. Yang ketiga adalah Kamarlah dan Fajrianto, dengan judul Pemanfaatan Lumpur Lapindo sebagai Komposit Ramah Lingkungan berbasis Reinforced Concrete atau FRC. Yang keempat adalah Kilas Balik 15 tahun Lumpur Lapindo, penyebabnya masih misterius. Selanjutnya. Dan sekian, terima kasih presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.